Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Hari ini kita belajar SPDP tentang reklame. Yuk kita simak. Sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini? Nah, pada tema 4 ini kita akan belajar tentang pengertian reklame, tujuan reklame dibuat, jenis reklame, contoh-contoh reklame yang ada di sekitar kita. Harapannya anak-anak bisa mengenal dan memahami reklame dan mampu membuat reklame yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain dengan tujuan untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Mengapa reklame dibuat? Nah, reklame dibuat dengan tujuan komersial, yaitu reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk, biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalkan, mempromosikan dagangan makanan, minuman, rumah, buku, dan sebagainya. Tujuan yang kedua adalah non-komersial, yaitu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk hidup sehat, ajakan untuk hemat listrik, ajakan untuk hemat air, dan sebagainya. Media reklame. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu reklame audio, yaitu menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Nah, ini bisa anak-anak jumpai di iklan di radio ya, menggunakan media reklame audio. Kemudian reklame visual, yaitu menggunakan gambar diam maupun gambar bergerak. Nah, ini anak-anak bisa jumpai di tempat-tempat umum ya, seperti brosur, dan poster, dan spanduk, billboard, megatron, videotron, baliho. Nah, itu ya, anak-anak bisa jumpai di tempat umum. Kemudian media yang ketiga yaitu reklame audiovisual, yaitu menggunakan gambar diam maupun gambar bergerak dan media suara atau bunyi. Nah, reklame audiovisual ini merupakan gabungan antara reklame audio dan reklame visual. Nah, ini anak-anak bisa jumpai iklan di televisi ya. Ciri-ciri reklame. Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat tentang sesuatu. Ciri-ciri kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Ciri yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Nah, slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Kemudian ciri yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Ciri yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, ini adalah contoh reklame komersial ya. Di sini ada slogan yang pendek ya, yang mudah diingat. Urusan batuk, ingat Konidin dan sebagainya. Ini contoh yang kedua, Super Crunch. Nah, gitu ya. Nah, ini reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk. Yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Ada informasi tentang produk, harga, dan informasi lainnya. Nah, ini adalah contoh reklame non-komersial, yaitu sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Ya, ini slogannya juga pendek, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ada gambar, ada tulisan, jadi terlihat menarik. Kemudian yang di sebelahnya, ayo hemat energi. Jadi maksudnya energi listrik seperti itu ya. Nah, ini juga ada slogan yang pendek yang mudah diingat dan ada gambarnya. Contoh reklame yang kita jumpai di tempat umum ya,
juga di lingkungan kita. Yang pertama, brosur. Nah, ciri-ciri brosur itu yang pertama memiliki ukuran kertas A4 ya, dengan lebarnya 20 cm, panjangnya 29,7 cm, atau kertas ukuran A5 dengan lebar 14,8 cm dan panjangnya 21,5 cm. Nah, ini brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan, atau biasanya dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Brosur ini berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Coba perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, ini slogannya cukup pendek, prinsip gizi seimbang. Nah, ini berisi informasi atau edukasi tentang prinsip gizi seimbang dalam rangka Hari Gizi Nasional. Nah, brosur ini adalah contoh brosur tanpa lipat. Biasanya kita sebut sebagai leaflet. Nah, kita lihat brosur yang lain ya, brosur 2 lipat. Nah, ini dilipat 2. Jadi hanya ada 2, seperti ada 2 space gitu ya. Kemudian yang di bawah ini brosur lipat 3, ada 3 space ya. Bisa anak-anak perhatikan ya, di situ ada slogan yang cukup pendek, ada gambar, ada informasi lain tentang telepon, juga macam-macam makanan yang atau menu yang ditawarkan. Ya, contoh yang kedua adalah poster. Ya. Poster memiliki ciri-ciri ukuran kertas A3 atau ini lebih besar daripada brosur ya. Kalau anak-anak masih ingat buku gambar waktu mulai kelas 4 atau kelas 6 ini, buku gambar yang besar itu ukuran A3 ya, memiliki lebar 29,7 cm dan panjangnya 42 cm. Nah, kenapa dibuat lebih besar? Ini agar mudah dicerna. Tulisan di dalam poster itu berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Poster mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Nah, ini macam poster itu ada poster niaga, poster pendidikan, poster kegiatan, dan poster layanan masyarakat. Yuk kita perhatikan poster di samping ya. Nah, ini ada judulnya buang sampah sembarangan. Kemudian ada kalimat ajakan atau slogannya, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, kemudian juga ada yang mengajak, ada instansi tertentu, gitu ya. Contoh yang ketiga adalah spanduk. Ya, spanduk ukurannya lebih besar lagi ya. Ini ukuran paling kecil saja 80 cm kali 2 meter ya. Nah, paling besar itu 1,5 meter kali 3 meter. Nah, ukuran spanduk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya informasi yang ingin disampaikan pada spanduk. Nah, ini pemasangan spanduk ini di tempat umum. Anak-anak bisa perhatikan gambar di situ ya. Reklame berikutnya adalah banner. Ya, kita lihat contoh-contoh banner. Ya, banner berupa kain memanjang yang berisi logo, simbol, slogan, atau pesan-pesan tertentu yang dicetak dengan print digital dengan ukuran terkecil itu 60 cm kali 160 cm hingga 80 cm kali 200 cm dengan posisi portrait itu berdiri ya, atau landscape yang K112 ini ya. Ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pemasangan lebih mudah, tinggal diletakkan karena ada ini ya, penyangganya ini ya. Ada standnya. Nah, biasa dipasang di perkantoran, bank, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Contoh reklame berikutnya adalah billboard. Nah, anak-anak lihat nih, billboard itu seperti apa ya.
Nah, billboard merupakan reklame berbentuk bidang dengan bahan dari kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. Jadi, papan iklan di atas toko pun itu masuk kategori billboard karena bentuknya permanen. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Ini sangat kokoh dan permanen dan berdiri sendiri. Nah, ini contoh Megatron. Megatron itu juga merupakan billboard modern yang menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak ya. Nah, seperti ada TV yang nempel di tembok gitu ya. Ini Megatron. Contoh berikutnya adalah Videotron. Ya. Videotron merupakan billboard yang menampilkan isi iklan berupa gambar film atau video digital sebagai media utamanya. Anak-anak bisa menjumpai ya kalau jalan-jalan ya di kota Yogyakarta juga ada ya, atau di kota-kota lain. Videotron itu seperti apa ya? Seperti TV besar yang nempel di tembok ya, itu kayak tadi Megatron ya. Itu contoh-contoh dari billboard modern ya anak-anak ya. Saat kalian jalan-jalan ya di kota lain atau di kota Jogja sendiri, anak-anak bisa melihat seperti apa ya itu spanduk, seperti apa itu banner, seperti apa itu brosur, kemudian billboard itu seperti apa, Videotron seperti apa, Megatron seperti apa. Nanti anak-anak bisa ya dari pelajaran ini tadi bisa melihat langsung ya seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah baliho ya. Nah, kita perhatikan di sini. Baliho itu sama dengan billboard, perbedaannya terletak pada permanen atau tidaknya tempat billboard itu berdiri. Jika tempatnya atau konstruksinya sementara atau semi permanen, maka billboard tersebut disebut baliho. Baliho bahannya bisa berupa kayu, logam, kain, fiberglass, dan sebagainya. Isinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara atau event tertentu atau kegiatan yang bersifat insidentil. Contohnya misalkan ada promosi buku ya atau pameran komputer. Nah, ini biasanya pakai baliho ya. Demikian anak-anak materi pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bisa menjadi bahan untuk mengerjakan tugas yang ada di lab worksheet ya. Nanti tugasnya seperti apa anak-anak bisa buka di Google Classroom. Di situ tagihan atau tugas yang harus dikumpulkan itu apa saja ya. Demikian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Dadah.